Jangan kepada apa yang ada dalam diri kita, tetapi apa yang ada pada Kristus ada dalam kita. Itu yang paling penting. Amin. Haleluya. Ayo Mas Yairus, suaranya paling kencang. Tolong dibacakan Roma 8 ayat 35 sampai 39. Atau mau di sini juga boleh, supaya nggak terlalu ngotot. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah diangkat sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang sudah membaca, mendengar, menyimpan firman itu di dalam hati kita pada malam hari ini. Nats kita ada di ayat 39. Atau kuasa-kuasa yang baik di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu. Ini ditulis oleh Rasul Paulus saat itu, karena pada masa itu, pada masa Rasul Paulus ini Roma ini adalah luar biasa ditulisnya, sangat panjang, paling panjang, ingat ya, paling teologis, paling pertama dimasukkan di dalam perjanjian baru, maksudnya bukan barisan pertama Injil loh ya, setelah Injil dari surat-surat gitu ya. Nah, Roma ini ditulis karena ada satu latar belakang bahwa perbedaan antara orang Kristen yang mengaku Kristen secara jasmania tapi tidak lahir secara jasmania Yahudi. Jadi orang-orang yang Yahudi menganggap bahwa orang yang Kristen, kalau bahasa kita sekarang ini rohani ya, bahasa Kristen Israel rohani, Yahudi rohani gitu loh ya. Nah itu ada pertentangan gitu loh. Mereka menyatakan, Paulus boleh nggak yang Kristen tapi bukan asli keturunan Yahudi itu melakukan puasa, melakukan Taurat, melakukan dan lain sebagainya, kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi, rumahnya di depannya itu harus ada pembasuhan kaki dan lain sebagainya gitu. Pertentangan yang ini. Jadi maka timbullah surat Roma ini dari pertentangan itu. Maka kesimpulannya Rasul Paulus tadi katakan bahwa yang penting itu kasihnya Tuhan itu nggak memisahkan kita gitu loh. Kan gitu aja tuh sebenarnya bahasa 39 tadi, coba dilihat dan dibaca pelan-pelan. Ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wis ojo ngomong sing aneh-aneh, ojo ngomong tradisi dan lain sebagainya. Yang penting kita ini tidak terpisah dari kasihnya Allah. Fokus pandangan kita ke depan, bukan ke belakang. Terus pandang Yesus yang ada di depan kita. Ya, nggak ada ceritanya orang punya mobil itu spione luwe gede teko gedene mobile. Terus nek mlaku piye? Ya kan? Pasti spion itu cukup kecil hanya untuk melihat bahaya nggak sih? Ada apa sih di belakang kita, ya kecil-kecil aja gitu. Motor juga begitu. Ada di sini yang pasang spion motornya tuh 50 kali 50. Loro kalau geblak jenengan mentang saestu. Ya, ini
satu gambaran bahwa ketika kita di dalam Tuhan, yang dilihat itu yang belakang itu nggak usah terus menerus dilihat, nggak usah masa lalu yang terus menerus dilihat. Kowe ngono jakno biyen kuwi ya nek ora rabi karo awakku, ora karuan kaya ngene kowe saiki. Delengan kowe, rungokno, delengan matamu bukaan ngono ya. Loh, beneran ini orang Kristen loh ya, saya menirukan mengadopsi bahasa mereka yang di dalam gereja itu, bahasa rohnya itu, wah, wis gak mek rok-rokan, celonoan, kaosan nih loh. Saya itu kaget sampai domblong. Jangan pandang yang di belakang, tapi pandang Kristus yang ada di depan. Ini kenyataan dan itu ada di depan mata saya gitu loh. Ketika bisa bahasa roh, kalau bahasa roh begitu duduk plok gitu. Sandal awas tuku kabeh nang trip-tripan. Ya. Ngerti ya? Loh. Tapi kalau suruh melihat masa lalu, terutama suaminya, saya sampai kaget mendal. Doakan orang itu. Saya diajak sama ibu ini karena ibu ini senior saya diajak, benar-benar saya melihat dengan mata kepala sendiri, dia doain orang, dia apa dipijit-pijit gitu, nggak bisa jalan tuh langsung jalan. Dalam nama Yesus, luar biasa jenengan saya gitu. Tapi hidupnya melihat masa lalu suaminya itu minta ampun, saya sampai sedih gitu di hati itu, miris gitu loh. Sekali waktu saya tanyain gini, Bu, ini anak aku loh kayak ini. Dania sama nek anak aku. Ganti dia yang ngomong. Kaget sama nek anak. Sampai anak ini. Terus mbak apa nama? Tak tekek bojoku. Suaminya itu sakit. Gitu loh. Sakit ya mungkin waktu itu ya, antara 6 bulan 7 bulan sebelum kejadian dia sakit itu. Ya begitulah zaman sekarang ya apa ya ya wis pokoknya di pacar ketahuan sama ibu ini, udah putus buyar, ternyata suaminya sakit, ambek bojone dengan pah tak terokne ya pah delok irunge dengan irunge bojone dengan rungokno delok mataku kayak nang YouTube. Saya tuh kaget. Kon Pak, kagetku nggak minta ampun. Milih deh, apa milih aku? Karena ada saya tak jawab, gak milih karo. Melok aku ae Mas. Tak openi sampai mati. Ojo dit sampean duwe keluarga. Masa lalu dilihat terus gitu loh, kan membuat kita jatuh, bener gak? Sudah masa lalu ya sudah, biarkan saja dia berlalu kayak lagu dangdut ya. Nggak oleh ya Pak ya lagu dangdut. Masa lalu, biarlah hanya masa lalu nih Pak, badanku kurus. Gak usah dilihat yang lalu-lalu. Bener nggak? Lihat itu yang ke depan. Awake dhewe nek nambek Tuhan Yesus nek didelokno biyene ngono izin. Temen nggak? Bener nggak? Malu kita, malu banget malunya. Sudahlah, nggak usah dilihat yang kemarin gitu loh. Lihat hari ini kita dengan Tuhan di depan bersama-sama. Nggak ada yang memisahkan kasihnya kita dengan Tuhan selain kita terus menerus mendakwa orang lain. Maaf loh ya, mungkin Tuhan Yesus nggak pernah bosan, tapi suwe-suwe gini, kan ngomong ngono, pas kena gini kalau, ngono tak loro, sungguh sakit banget gitu loh, wes nggak terhitung sakitnya gitu loh. Udah, ayo kita benar-benar dengan Tuhan mengarahkan pandangan kita ke depan. Jangan ke belakang nih Pak Kuat nih. Masa jenengan naik nyetir terus mandang Bu sih terus ini. Yang bayar ini sama temen mah. Ya kan pasti melihat ke depan ini ya kan. Iya beneran. Saya itu
Ya sebenarnya kayak anak aja gitu, cuman dia tuh laki, anak ini laki, badannya gede ya. Terus pokoknya bagus apa itu ikut nge-gym segala gitu. Tapi melambai. Lah dia itu ikut nge-gymnya karena takut bapaknya. Jadi dia itu supaya diakui bahwa dia laki-laki. Tapi kalau sudah di luar, apalagi kalau sudah pergi dengan saya, waktu itu saya masih pergi pulang Surabaya, nek wis nge-mall gitu, duduk ngopi gitu, dia itu mesti ini, nek nyeluk aku, ambil awake gawede ngene. Walah, dikon niku kok cek nemen, di sakmono gedene. Niku kaya ngono, gak nang supermarket ta. Lapo nang supermarket? Sampeyan tuku iku lho ta sing biasa sampeyan tuku benulan niku lho. Ma, isin aku. Ayo ta, tak tukokno. Aku mbak traktir ta. Iya tak traktir. Tapi gak tak lebokno kresek. Terus ya tak gawa mbek ngene. Aku lagi tak cekel badan ku gak apa-apa ta. Sadar. Saya tuh gitu sampean sama si anak ini jangan melambeni minta ampun. Sekali waktu dia di dalam perumahan, ternyata satu perumahan dengan ponakan saya, dia naik motor. Kata-kata motor kan gini, megangnya gini ya, jangan salah, laki-laki gini, dia megangnya gini. Dikudu ambek ponak aku, manis, hai. Lah kok dek iku noleh, wong nyeter lho so noleh ngene. Tuwer nabrak deh, nyekur kocok sepeda motor deh. Bener kapok ya Pak ya. Masuk ke selokan sak sepeda motor e. Ponak aku nggayu kekel cerita ning aku terus tak kan lho, sapa iku Ndri? Iki lho to, iki lho. Lho iku lho arek iku kok lho ala kenal tak kenal. Kalau kita terus melihat ke belakang kayak teronti sama temen jegur got. Lihat itu ke depan. Pandangan kita itu harus lurus kepada Tuhan. Nggak usah lihat yang kemarin-kemarin, lupakan hal itu, nggak penting untuk dibicarakan, bener nggak? Tadi sebelum ibadah saya sempat sharing dengan Oki, bagaimana disiplinnya bapak saya. Nah kalau Pak Yudo bapaknya kan juga angkatan ya, bapak saya juga tapi ngambil pensiun dini karena anaknya 9, gajinya nggak cukup. Ya, tapi didikan bapak saya tuh kenceng gitu loh, orangnya disiplin banget. Kalau dia selalu bilang gini, kalau kamu janjian dengan orang jam 7, setengah 7 kamu harus sudah rapi. Itu saya lakukan hingga hari ini. Jadi kalau saya telat mohon maaf ya. Bukan untuk begitulah ketidakdisiplinannya begitu. Bapak saya orang yang sangat disiplin. Saya sangat dijaga betul. Ngono niku jek iso merosot lho, si jaga iku jek iso merosot. Saya punya sahabat, tadi saya sharing sama Oki, saya punya sahabat dari SMA. Dia pasti sore sudah ke rumah terus bilang bapak saya gini, Pak, SD film gen kula. Ambek ngene-ngene lho, ambek nyekel sapu tangan ngene. Oh iya, Nduk. Sesuk nang gereja apa ora? Ke gereja, Pak. Tapi langsung aja Pak gereja. Heeh wis aja ninti ya lapo nggarap tugas. Jadi nek ana arek sekolah sampean saiki alasan nggarap tugas, dapat tugas dari sekolah. PR ngono ya Pak ya. Udah begitu berangkat dugem dengan dia ini. Dengan sahabat saya ini. Itu. Bahkan kami pernah bertiga bersahabat, yang satu ini wis tambah luwih parah ya. Udah dugem jeng-jeng gitu. Engko nek wis mabok gak iso mulai baru telepon ke rumah. Bu, motorku kempos. Tolong sopir jemput. Sopirku wis ngerti. Iki kempos iki. Mabuk iki. Meneng ae. Kene mlebu mobil. Saya dimasukkan mobil sama sopir saya cerita sama Oki. Kami berdua. Dan ketika saya pacaran sama Pak Yuan, dia pacaran dengan pengusaha cukup sukses. Setiap pacaran dia pasti dapat satu perusahaan. Jadi dia dapat 3 perusahaan, sahabat saya ini. Nggak main-main, bener ya? Saya pacaran sama Pak Yuan, dia bilang gini, kapan Dik numpakmu Mercy? Karena Pak Yuan waktu itu naik mobil Kol itu loh. Kolte itu loh. Lah kolte iku bodi ambek sasis wis pedhot.
Dadi nek ngerem iku bodine maju sasise mandek. Duduk ngono. Terus aku lho Iwan, kok gini Iwan? Mobilnya, iya doa saja sama Tuhan Yesus ya. Kenapa? Soalnya iki sasise wis pedhot ambek bodine. Saya kaget setengah mati. Dadi nek mau meneng ambek kaku ngene tok nguyang ya apa iki. Jadi saya diketawain sama dia. Golek ku sing iso didelok Dik, kata sahabat saya itu gitu. Gelem ah iki lho, cowok. Saya bilang enggak. Berjalannya waktu ketika pernikahan kami sudah berjalan, saya sudah tinggal di sini. Waktu itu dia kena kanker payudara. Lalu dia bilang gini, Dik, umurku gari sak piro delok. Umurmu di tangan Tuhan. Cuma ya wis gak suwe kan. Dia Katolik. Aku njaluk siji ya Dik. Aku isok tuku, dia bilang gitu. Oh, perusahaan 3, 1 orang bisa dibayangin. Bikinkan aku pakaian seperti Bunda Maria. Kamu kan bisa jahit katanya. Loh tapi aku mau lehen tekan Surabaya nang Tulungagung ya. Bukan hal yang main-main enggak gitu. Wis mulya saiki. Saya pulang, benar-benar saya pulang ke Tulungagung. Saya naik bis, saya datang ke langganan penjahit saya bilang hanya 2 jam waktumu untuk jahit. Saya mau balik Surabaya. Sampai rumah belum masuk, setelah ngasih baju ditelepon dia udah nggak ada. Dan kata-kata terakhir yang membuat saya, kenapa kita harus selalu memandang Yesus. Dia bilang gini, Dik, bener awakmu. Apa? Pandang Yesus, jangan pandang harta. Hari ini aku punya semuanya. Tapi ternyata hidupku seperti ini. Kamu tahu sendiri bagaimana hidupku. Dia bilang. Saya bilang ya. Tapi ketika kamu minta pengampunan, kamu doa rosario, kamu diampuni, kamu bersama dengan Yesus di rumah Bunda Maria. Saya bilang gitu. Pandang Yesus terus ya di. Oh terus Hen, terus. Aku tetap terus Hen. Aku sudah berubah. Aku suka lagu wong Jawa. Kula pun beribah. Nggih kula pun beribah. Ya. Beribah. Bukan nek omah meneh. Ya, saking kepingine nyanyi aku berubah untuk menjadi lebih baik. Ya aku berubah. Lah kok nirokno mantap apa? Almarhum Bu Hana. Aku dia nyanyi kenceng. Aku pun owah. Aku kan pun owah. Iya, berubah kan owah. Owah konotasinya bukan berubah lebih baik. Lah berubah apa? Lemeceng ini netes. Lalu dia bilang, iya, sampai akhir hidupku aku hanya memandang Yesus. Saya bilang, betapa bersyukurnya aku Hen. Kon sing ngeru Hen, aku sing ngeru kon. Saya bilang gitu. Masa lalu kita sama-sama kita tahu. Tapi Yon tidak pernah mempermasalahkan hidupku dengan karena dia lihat saya ke depan, nggak lihat ke belakang. Nek delok aku biyen nang mburi dibawa aku ambek temenan. Wis welek ireng kriting. Senengane omben-ombenan tok ae buaken ngono buak aku wis. Opo iki modele wis Jawa elek kakean pola ngono ya. Enggak. Hari ini pasangan kita seperti apapun lupakan yang lalu. Pandang kepada Yesus. Hidup kita dengan Tuhan hari ini. Tuhan aku enggak mau melihat apalagi aku mau dihukum oleh hidup lamaku. Iya yo, aku koyok ngene, mergo biyen aku ngene. Iya yo, aku gak ngene, mergo aku biyen ndak. Ketika engkau meminta ampun dalam nama Tuhan Yesus, sudah diampuni. Yang ndak bisa mengampuni adalah dirimu sendiri. Hari ini ayo, sampai akhir kita menutup mata kita mendapatkan mahkotanya Tuhan. Ya. Dan itu yang paling luar biasa. Saya bilang sama sahabat saya itu, detik-detik terakhir sebelum dia mengembuskan nafas terakhirnya sebelum saya balik Tulungagung. Kamu nanti bersama dengan Bunda Maria. Amin. Dia bilang gitu. Saya balik, dia lebih pendek dari saya lebih tinggi dari dia. Saya jahitkan gaun
pakaian seperti Bunda Maria tuh buat saya tuh sudah lengser tanah gitu. Ketika dipakaikan itu hanya separuh betis, jadi cingkrang. Ayo elek sih. Saya kaget. Duh, kok pendek? Ibu wis ngamuk. Kok iku piye to, Nduk? Saya dimarahi. Gawekno klambi bocah kok kaya ngene. Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Tolong semua pergi ya. Saya bilang itu, saya mau berdoa. Semua pergi ke jenazah sahabat saya itu, saya bilang gini, Hen, dengerin aku ya. Ada Yesus di depanmu, pandang Yesus. Kamu sudah diampuni. Jenazah itu mengeluarkan air mata, jangan kok sinetron. Benar-benar mengeluarkan air mata. Saya loh, gak berarti kamu denger aku. Saiki kelambimu cukup ya. Kon kok gak kayak Bunda Maria loh, kon gak cukup. Karena dia Katolik. Katolik taat, tak kudu ngono mbek aku. Kon kok nek kelambimu cingkrang gak kayak Bunda Maria loh kon kok. Ayo, sing dawa ya. Terus saya pergi, yang dandanin dari Aryo itu datang. Gimana Mbak? Dia bilang saya gitu. Tarik dikit lagi, pasti pas. Mukjizat Tuhan nyata kalau kita memandang Yesus. Baju itu bisa pas, bisa nutupi kakinya. Hal yang aneh. Kalau kita mau memandang Yesus, mukjizat itu kecil. Amen. Hanya bonus. Amin. Pandang terus pada Dia sampai akhir kita menutup mata. Amin. Di teblek sebelah. Pandang saja Yesus. Pandang saja Yesus. Pandang saja Yesus. Mas Yeri, Pak Basa, pandang saja Yesus. Sampai akhir kita menutup mata, kita akan mendapatkan mahkotanya.